والإسلام ديني ومحمدا رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Iman di mana saja berada, semoga dalam keadaan sehat dan lancar dalam segala hal. Kali ini saya akan membahas tentang peringatan Maulid Nabi. Maulid Nabi itu sendiri adalah hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, hari yang patut kita syukuri sebagai umat muslim, karena Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Namun banyak orang Islam yang membitahkan peringatan Maulid Nabi tetapi banyak juga yang memperingatinya. Lalu bagaimana hukumnya peringatan Maulid Nabi menurut UAS dan UAH? Mari simak penjelasannya. Ustadz Abdul Somad mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang banyak bagi umat manusia, antara lain nikmat umur, harta, dan anak. Namun dari semua nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, maka nikmat yang paling besar adalah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk mengajak manusia pada jalan yang lurus, yakni melalui agama Islam. Jadi kalau ada yang membuat acara maulid itu artinya mengingatkan tentang nikmat terbesar yakni lahirnya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuturnya. Peringatan maulid menurut Ustadz Abdul Somad tidak harus dengan acara besar, tapi cukup dengan yang sederhana. Seperti bersedekah memberikan makanan untuk anak-anak, misalnya, dengan mengajak mereka bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan pengalamannya ketika menuntut ilmu di kota Kairo, Mesir. Pada saat maulid Nabi, bukan dalam bentuk takbir akbar di masjid, tapi setiap rumah mengadakan maulid dengan memberikan sedekah kepada tetangganya dan saudara-saudaranya. Ia juga menyatakan bahwa seorang ulama dan cendekiawan muslim yakni Imam Jalaluddin As-Suyuti, hidup pada abad ke-15 di kota Kairo, menyebutkan bahwa maulid itu isinya 5 yakni baca Al-Quran, baca sejarah Nabi Muhammad SAW, baca doa, silaturahmi, dan menghadirkan hidangan makanan untuk orang-orang yang kita sayangi. Ketika orang melaksanakan maulid, merupakan ekspresi kecintaannya kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Nabi Muhammad SAW. Kata Sayyid Muhammad bin Alawi, ahli hadis dari kota Mekah dan doktor di Universitas Al-Azhar, Mesir, bila ada orang bertanya mengapa buat acara maulid, berarti orang itu sama saja bertanya, mengapa kalian bahagia dengan Nabi Muhammad SAW? Malam Lailatul Qadar mulia, Idul Fitri mulia, baca Al-Quran mulia, tapi semua itu tidak ada kalau tidak ada kelahiran Nabi Muhammad SAW, tegas Ustadz Abdul Somad. Al-Hafiz Al-Maqdisi seorang ahli hadis bersyair bahwa, kalau Abu Lahab saja dijamin masuk neraka, ringan azabnya setiap hari Senin, karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW, memerdekakan budaknya Suwaibah. Apalagi orang yang beriman, seumur hidupnya bertauhid dan senang menyambut kelahiran Muhammad SAW. Jadi kata Ustadz Abdul Somad, sudah sepatutnya umat Islam yang beriman menyambut maulid dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan nikmat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjawab perbedaan pendapat tersebut, Ustadz Adi Hidayat meminta agar umat Islam lebih dulu memahami arti secara bahasa dari kata maulid. Dia menjelaskan kalau maulid bukan diartikan sebagai ulang tahun, melainkan hanya waktu kelahiran. Maulid itu ulang tahun, bukan peringatan ulang tahun. Jadi kalau disebutkan maulid itu hanya waktu kelahiran, maulid Nabi gak ada hukumnya karena waktu lahirnya Nabi. Bagaimana kita bisa memberikan hukum terhadap waktu lahirnya Nabi? Kata Ustadz Adi Hidayat, dia menegaskan kalau hukum hanya bisa diperuntukkan terhadap perbuatan, bukan pada benda juga waktu. Oleh sebab itu, menurut Ustadz Adi Hidayat, seorang muslim justru bisa jadi murtad bila dia menentang adanya maulid Nabi. Jika Anda menentang maulid dengan pengertian seperti ini, maka Anda keluar dari Islam. Saya menentang maulid Nabi, berarti Anda menentang Nabi Muhammad SAW. Berarti Anda musuh Nabi, tegasnya.
Di sisi lain, perayaan Maulid Nabi memang bisa jadi dianggap bid'ah tetapi tergantung dari tujuan pelaksananya. Misalnya Anda kerja di instansi, bertepatan dengan Maulid kita rayakan padahal hanya ingin keluarkan anggaran saja, itu bid'ah. Mengeluarkan anggaran hanya sekadar untuk mendapatkan anggaran dalam momentum Maulid Nabi. Maulid Nabi bukan momentum untuk makan-makan, jelas Ustadz Adi Hidayat. Dengan begitu, umat Islam diminta untuk memahami setiap arti juga konteks dalam melaksanakan sesuatu. Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa tidak setiap hal bisa dengan mudah dikatakan bid'ah karena dianggap tidak ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pahami setiap tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad itu bid'ah, Masya Allah maka akan banyak bid'ah dalam hidup kita, katanya. Jangan langsung mengatakan setiap Maulid Nabi itu bid'ah, bukan. Kalau momentum itu diisi dengan taklim, ingin perkenalkan Nabi, ingin mengamalkan syariat Islam, itu tidak masalah. Taklim bukan hanya mengkhususkan di waktu itu, tapi menjadikan waktu tersebut sebagai momentum karena semua orang sedang ingat Nabi pada saat itu, pungkas Ustadz Adi Hidayat. Demikianlah penjelasan tentang Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat. Semoga video kali ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita tentang peringatan kelahiran Nabi Muhammad. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي